Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2229. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pemimpin kerajaan Yong, Molly, dan yang lainnya. Saat ini pemimpin kerajaan Yong dan nenek moyang klan Komodo dan Camilla nampak dengan panik menggunakan serangan jiwa yang berbeda. Selain bintang jiwa yang paling dirinya kenali, dia juga berubah menjadi berbagai bentuk serangan jiwa. Dan Camilla terus-menerus membombardir Molly dengan serangan jiwanya dengan seluruh kekuatannya dan ledakan. Di saat Camilla menjadi gila, dampak mengerikan dari jiwa dan kemauannya seperti lautan luas itu terus-menerus berdampak pada lautan jiwa Molly. Bintang-bintang hitam besar terus berjatuhan satu demi satu seperti akhir dunia dan terus-menerus berjatuhan di lautan jiwa Molly, menyebabkan dampak yang sangat mengerikan. Dampak jiwa dari klan kekaisaran abadi ini memang luar biasa, kata Molly. Dia merasakan kekuatan di atas lautan jiwanya dan Molly diam-diam terkejut. Dirinya telah mengalami banyak hal sejak dia datang ke reruntuhan para dewa, dan dia juga diburu sebelumnya dengan sangat menyedihkan oleh nenek moyang organisasi naga hitam. Secara alami, Molly memiliki banyak pemahaman tentang kekuatan kaisar dewa yang kuat di lautan alam semesta. Meskipun dampak jiwa dan kemauan Camilla di depannya tidak dapat menembus lautan jiwanya, namun Molly dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mengerikan yang terkandung dalam jiwa lawan sudah cukup untuk bisa dengan mudah memusnahkan praktisi tingkat kaisar dewa biasa. Tidak heran dia begitu percaya diri jika aku tidak menyerap kekuatan tiga kaisar dewa sebelumnya dan mencapai puncak kaisar dewa setengah langkah lalu bertemu dengan Camilla ini ketika aku pertama kali datang ke sini. Aku khawatir itu akan jadi jauh lebih buruk, kata Molly. Dia diam-diam merasa kagum, tetapi pada saat ini Molly merasakan di dalam hatinya untuk tidak bisa menahan perasaan gembira, sebab saat jiwa Camilla menghantam lautan jiwanya, jejak kekuatan meresap ke dalam jiwa Molly dari waktu ke waktu. Kekuatan ini dengan cepat ditelan oleh lautan jiwa Molly, membuat jiwa Molly tumbuh secara samar-samar. Kekuatan jiwa Camilla ini benar-benar dapat memperluas lautan jiwaku. Persepsiku sebelumnya memang benar, kata Molly. Dia sangat bersemangat. Awalnya saya khawatir orang ini tidak memperhatikan kekuatan jurang maut, tetapi dia hanya mensimulasikan jurang maut. Saya tidak menyangka itu akan sangat membantu lautan jiwa saya. Saya tidak menggunakan jiwa orang ini untuk menyerap semua kekuatan, maka itu tidak khawatir untuk mencapai kaisar dewa, kata Molly. Pada saat ini Molly tidak bisa untuk tidak memikirkan ranah kaisar dewa Ibliskin. Ibliskin itu dia adalah pria luar biasa dengan kekuatan dan bakat luar biasa. Dengan kekuatanku, bahkan jika diriku mencapai puncak kaisar dewa setengah langkah, tidak akan mudah bagiku untuk bisa mengalahkannya. Tetapi jika aku bisa membuatnya memasuki dunia maya dari kaisar dewa sebelumnya, lalu memikirkan ini, napas Molly bertambah cepat, dan ketika dia melihat ke arah Camilla, Molly seperti hiu yang mencium bau darah atau seperti seorang bujangan yang haus sepanjang hidupnya, dan ketika dia melihat kecantikan telanjang di depannya, dia tiba-tiba berdiri. Yah, lalu tunggu apa lagi, kata Molly. Dia memutar matanya dan langsung memikirkan Camilla. Camilla ini berasal dari klan kekaisaran mayat hidup. Dilihat dari penampilan nenek moyang klan Komodo sebelumnya, pasti asal-usul pihak lain sangatlah luar biasa. Apa yang harus kutakutkan? Melihat ke depan dan ke belakang, kapan aku bisa menekan Ibliskin? Jadi, ayo kita lakukan, kata Molly. Dia menggertakkan gigi dan langsung mengambil keputusan, namun dia tidak bertindak gegabah. Molly bukan orang bodoh, dia tentu tahu bahwa karena dia akan mengambil tindakan, maka dirinya harus membuat rencana yang matang. Terutama saat menghadapi orang kuat seperti Camilla, Molly memalingkan matanya. Kemudian Molly sudah memikirkan sebuah cara dan ada sedikit rasa dingin di matanya.
Sementara Molly berpikir di lain sisi, Camilla hampir menjadi gila. Anak ini, kenapa pertahanan jiwanya begitu kuat? Jiwaku akan terkena dampak dan juga terkena kekuatan polisiku, namun tidak bisa menembus pertahanan anak ini. Kenapa ini bisa terjadi? Kata Camilla. Dia tidak mengerti. Dirinya sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa menembus pertahanan Molly. Ya, pasti ada semacam rahasia besar yang tersembunyi pada anak ini. Dan itu adalah rahasia yang berhubungan dengan klan kekaisaran abadiku. Jadi aku harus menangkapnya, kata Camilla. Matanya menjadi dingin dan dia menatap Molly dengan merajalela. Di Loot Kosmik, dia sebenarnya dikalahkan oleh seorang anak laki-laki yang hanya setengah langkah kaisar dewa. Dia tidak bisa menerima ini dan bagaimana mungkin juga dia tidak terkejut. Karena setelah hal ini menyebar di seluruh laut semesta, maka keagungan seluruh klan kekaisaran mayat hidupnya di lautan kosmik ini akan sangat berkurang. Pada saat ini, Camilla bahkan untuk sementara melupakan misi yang diberikan oleh leluhurnya. Jika dia bisa menangkap dan mengetahui rahasia Molly ini, maka dia akan sangat bisa untuk membantu seluruh klan kekaisaran mayat hidup. Mati. Memikirkan hal ini, Camilla tiba-tiba bergerak tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan ledakan. Camilla langsung mundur untuk menghancurkan keinginan nenek untuk mengabaikan nenek moyang klan Komodo dan pemimpin kerajaan Yong, dan Camilla hanya berfokus kepada Molly. Dia tertawa, seketika kekosongan pun berguncang dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan tiba-tiba muncul di depan Molly dengan mata yang sangat galak dan tangannya seperti cakar tiba-tiba meraih Molly, menutup seluruh kekosongan di sekelilingnya dan mengelilingi Molly. Molly dipenjara dengan ganas. Tidak baik, saudara Molly dalam bahaya. Setelah kehilangan guncangan jiwa dari Camilla, saat ini nenek moyang klan Komodo dan pemimpin kerajaan Yong langsung terbangun dan guncangan jiwa mereka menghilang. Namun mereka berdua baru saja merasa tenang tapi merasa pusing lagi. Karena dalam pikiran mereka tidak ada waktu untuk bereaksi saat ini. Dan dia hanya bisa menyaksikan tangan besar Camilla sudah menutupi seluruh tubuh Molly dan dia merasa tidak berdaya. Apa yang terjadi? Camilla benar-benar melepaskan nenek moyang klan Komodo dan juga pemimpin kerajaan Yong dan dia malah mengambil tindakan terhadap anak kecil setengah langkah kaisar dewa itu. Dengan kekuatan Camilla, dia ingin membunuh orang ini. Ini bukan hanya masalah mengaktifkan jiwa dan kemauan, tapi mengapa dia melakukannya secara langsung? Pada saat ini di kejauhan, orang-orang kuat lainnya di seluruh runtuhan para dewa menjadi tercengang. Tindakan Camilla benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka semua merasa tanpa diduga dan juga merasa sedikit bingung. Karena Camilla ini malah menargetkan orang ini. Apakah Camilla ingin menggunakan orang ini untuk memaksa Qinchen keluar dari sungai takdir? Sementara saat ini di kedalaman hulu sungai panjang takdir, begitu Camilla tiba di dunia ini, sebenarnya Kaisar Dewa Nona Huaji sudah merasakannya dan Qinchen juga sudah merasakannya. Teman kecil Qinchen, temanmu sepertinya dalam masalah, kata Kaisar Dewa Nona Huaji. Ekspresinya sedikit berubah dan dia menatap Qinchen. Dirinya tahu Camilla berasal dari klan kekaisaran abadi atau klan kekaisaran mayat hidup dan kekuatan Camilla bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Dewa Tuan Tianwei sebelumnya. Dan dengan kekuatan temanmu itu saya khawatir. Ini belum tentu, kata Qinchen. Namun melihat ini, Qinchen tidak terlihat khawatir sama sekali. Ya, tidak ada masalah, dia bisa mengatasinya, kata Qinchen. Apa? Bisakah dia mengatasinya? Kata Kaisar Dewa Nona Huaji. Dia menjadi tercengang. Ayolah, apakah kedua orang ini benar-benar berteman atau apakah mereka tampaknya tidak khawatir tentang hidup masing-masing dan hidup mati satu sama lain? Yang mengaku khawatir bukanlah apakah dia akan mati, tapi ini ada hal lain, kata Qinchen. Qinchen matanya serius dan dia banyak berpikir. Mungkinkah klan kekaisaran mayat hidup ada hubungannya dengan orang itu? Saat ini di lapisan dunia maya, saat ini terlihat Molly sekarang diselimuti oleh ruang tangan Camilla yang besar. Matilah. Camilla tertawa galak. Tapi sebelum tangan besarnya jatuh di dalam kehampaan, Molly yang telah menahan dampak jiwanya tiba-tiba menjerit dan memegangi kepalanya dengan tangannya. Ekspresi Molly mulai berubah menjadi garang dan seluruh tubuhnya nampak kesakitan tanpa akhir di lautan jiwanya.
Molly telah dikalahkan. Tidak, dia telah dikalahkan, kata nenek moyang klan Komodo. Ekspresinya berubah drastis dengan rasa sakit yang hebat di pikirannya. Dia pun melompat. Dan kuku serta cakar nenek moyang klan Komodo yang besar seperti terik matahari yang menutupi langit tiba-tiba menyerang ke arah Camilla, mencoba melepaskan Molly dari tangan Camilla. Keluar, teriak Camilla dengan marah. Pupil matanya yang hitam pekat bersinar dengan cahaya dingin. Dia berbalik dan menampar cakar pihak lain dan duar. Kedua serangan itu bertabrakan dengan cakar kuku nenek moyang klan Komodo, dan nenek moyang klan Komodo pun seketika mundur terus-menerus di bawah dampak kekuatan Camilla yang sangat besar. Cahaya ilahi dari kosmik mengalir di atas cakar kuku nenek moyang klan Komodo, akan tetapi itu hanya membuat goresan dangkal saja di cakar Camilla yang tidak sepenuhnya merobek pertahanan lawan. Sial, pertahanan fisik Kaisar Mayat Hidup sangat kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menembus pertahanan Camilla dalam waktu singkat. Saudara Molly, kata nenek moyang klan Komodo. Dia kaget dan marah. Sementara di lain sisi, Camilla sangat gembira di dalam hatinya. Hebat, lautan jiwa anak ini akhirnya hancur. Dia mengabaikan nenek moyang klan Komodo dan Camilla berbalik menatap Molly. Jelas sekali dia merasa bahwa Molly telah sepenuhnya dikendalikan olehnya. Penghalang lautan jiwanya telah ditembus. Itu menahan dampak jiwanya yang hancur dan di bawah dampak jiwa yang berurutan. Dan bintang gelap yang tak terhitung jumlahnya itu jatuh dengan gila-gilaan ke lautan jiwa Molly seperti meteor yang jatuh. Ah, tidak. Dampak jiwa yang kuat membuat Molly berteriak dengan sedih. Polusi jiwa. Setelah merobek lautan jiwa Molly, Camilla mengambil kesempatan itu dan kekuatan jiwa yang menakutkan menembus pikiran Molly seperti anak panah yang tajam dan berdengung. Lautan jiwa murni Molly pun langsung tercemar dan menjadi gelap. Biarkan aku melihat apa yang istimewa dari lautan jiwa anak ini, sehingga mampu menahan dampak jiwa dari garis keturunanku, kata Camilla. Kekuatan jiwa Camilla seketika mengalir deras ke dalam pikiran Molly. Kali ini Camilla tidak hanya menggunakan sinar kemauan jiwa untuk mengalahkan Molly, tetapi dia juga langsung melepaskan jiwanya sendiri dan langsung menembus ke dalam pikiran Molly. Di saat itu, di saat kekuatan jiwa Camilla semakin dalam, dia tiba-tiba merasakan sebuah kepanikan yang tak dapat dijelaskan di lautan jiwa Molly. Di kedalaman lautan jiwa Molly ini, dirinya sepertinya melihat pusaran air yang dapat membuatnya merasa kedinginan dan ketakutan tanpa alasan. Apa itu? Pusaran air jauh di dalam lautan jiwa Molly mencoba mengungkap kebenarannya, akan tetapi Camilla tidak bisa. Pusaran air itu sangatlah terlalu dalam untuk bisa dibongkar olehnya. Dan duar. Tiba-tiba Camilla merasa sakit yang menusuk di punggungnya dan Camilla pun menoleh karena marah. Terlihat bahwa tanduk tajam di kepala nenek moyang klan Komodo itu menghantamnya dengan keras. Saudara Molly, cepat pergi, kata nenek moyang klan Komodo. Dia berteriak dengan cemas. Sialan, kamu sedang cari kematian, teriak Camilla dengan marah, dan lalu dia mengulurkan cakarnya. Dengan punggung tangannya, kekuatan tak kasat mata dari jalan abadi di kelima jarinya mengembun. Menjadi sinar kematian yang gelap lalu meledak ke arah nenek moyang klan Komodo dalam sekejap. Tubuh leluhur nenek moyang klan Komodo, seluruh sisi pada tubuh nenek moyang klan Komodo hampir hancur, dan seketika muncul lubang besar. Daging dan darah di sekitarnya tiba-tiba membusuk seperti bunga layu. Reptil dari klan Komodo, jika kamu berani menggangguku lagi, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan seluruh klanmu, teriak Camilla dengan marah. Dan di saat yang sama dia menoleh ke arah Molly lagi. Di saat melihat ini, ekspresi Camilla tiba-tiba berubah drastis dan bulu kuduk di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri. Sementara Molly menatap Camilla dengan acuh tak acuh. Saat ini dia sepertinya melihat kematian. Apa-apaan ini? Kata Camilla pada saat ini. Camilla menatap mata dingin Molly dan merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Sepertinya ada teror yang tak terlukiskan dalam kegelapan yang akan datang kapan saja, membuat keinginan jiwanya mengeras dan tubuhnya menjadi kaku tak bisa dijelaskan. Seolah-olah seekor tikus kecil melihat kucing besar, atau seolah-olah seekor kelinci kecil melihat harimau.